Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat dan karunia yang Allah curahkan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat kita bisa ibadah pada zuhur kali ini, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala menerima amal ibadah kita menjadi amal saleh, amal yang memberatkan timbangan kebaikan kita di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian pula kita doakan saudara kita yang mungkin dirawat di rumah sakit Dustira ini, ada yang menjaganya, keluarganya, adik atau kakaknya atau keluarga atau orang tuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat penyakitnya, meringankan semua urusannya, dan Allah Taala menjadikan kifarat dari dosa-dosanya. Allahumma rabbana ishfi anta syafi la shifa ila shifa'un shifa'an ghairu saqaman. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ada doa yang sering Rasulullah SAW ucapkan. Ya, permintaan Rasulullah SAW 4 masalah, 4 yang diharapkan, 4 permohonan, 4 permintaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau kita lihat ini Rasulullah SAW utusan Allah, utusan yang diutus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menjelaskan tentang Al-Quran Al-Karim, menjelaskan tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjelaskan tentang bagaimana manusia hidup dengan baik, dengan berdasarkan di atas tuntunan Allah Tabaraka wa Ta'ala Al-Quran Al-Karim. Tapi itu juga masih Rasulullah SAW masih berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Doa ini dikeluarkan Imam Muslim dalam Sahih Muslim, ya, nomor hadisnya 2721. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. 4 macam doa yang Rasulullah SAW minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, doa itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengabulkan doa itu hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Bahwa yang mengabulkan doa itu Allah. Ketika hamba-hambaku bertanya kepada aku, "Hai Muhammad, katakan aku dekat kepadanya, kepada hamba-hambaku. Ujibu da'wata da'i idza da'an, dan aku akan mengijabahkan permohonan, permintaan, keinginan hambaku kepadaku jika dia berdoa kepadaku, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ini jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berdoa kepadanya, dan insya Allah Allah akan mengabulkan doa tersebut selama tidak ada penghalangnya. Ya, penghalangnya berupa kelalaian dalam berdoa kita, atau doa kita banyak makan makanan yang haram sehingga kita doa itu nggak dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus dihilangkan semua pengaruh-pengaruh yang membuat doa itu terhijab. Nah, Rasulullah SAW meminta kepada Allah, ucapannya Allahumma inni, ya Allah, ya Allah, ini aku ini. Itu pribadi Rasulullah SAW meminta kepada Allah Taala, menunjukkan bahwa apa yang diinginkan oleh seorang hamba itu, kebutuhan hamba tersebut, hajat hidup semua manusia itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah SAW dengan Allahumma inni, itu kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun beliau sekelas Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Taala, tapi tetap berdoa
tetap meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Dengan ucapan Allahumma ini, ya Allahku ini. Jadi pribadi Rasulullah minta kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala? As'aluka, aku mohon kepadamu. Itu mengibah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tadi itu mengabulkan doanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya meminta kepada Allah Tabaraka wa taala, Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku ini butuh kepadamu, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan meminta atau as'aluka, minta mohon kepadamu. Apa yang dimohonkan kepada Rasulullah? Al-huda, petunjuk. Petunjuk jalan kebenaran, petunjuk jalan yang dibimbing, yang dituntun, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini pun yang paling banyak kita minta kepada Allah, hidayah petunjuk. Ini paling sering dan paling banyak yang kita minta setiap harinya. Dalam sholat kita minta kepada Allah, apa kita minta kepada Allah dalam Al-Fatihah? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbingkan aku, tuntunkan aku ke dalam siratal mustaqim, jalan yang Kau ridhoi, jalan yang penuh keberkahan darimu. Yang apa? An'amta alaihim, yang telah Kau curahkan nikmat kepada mereka. Dan ini doa yang paling baik kita minta. Sadarnya kita bahwa setiap sholat kita pasti kita minta doa ini, pasti. Ya, apa kita mendengar imam ketika imam membaca jahar, atau imam baca sir, maka kita baca, kita mohon kepada Allah Subhanahu 17 kali minimal. Karena setiap rakaat kita baca kan, setiap rakaat kita sholat itu pasti baca Al-Fatihah di dalamnya. 17 rakaat sholat yang wajib loh ini, yang wajib belum yang sunnah, belum yang rawatibnya, belum yang duhanya, belum qiyamul lailnya, belum doa lainnya. Bahkan sampai doa sholat jenazah pun pada takbir pertama itu baca apa? Al-Fatihah. Kita berhadapan dengan jenazah saja masih kita minta petunjuk kepada Allah Tabaraka wa taala. Dari doa ini kita dasar paling banyak kita petunjuk kepada Allah Subhanahu tuntun kalau bimbing siratal mustaqim. Ini hidayatul taufiq, hidayatul irsyad, petunjuk kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita jalan di atas jalannya Allah Tabaraka wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Selalu yang paling banyak doa ini kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sholat kita, baik sholat wajib maupun semua sholat. Pasti ada Al-Fatihahnya yang kita baca di dalamnya. Mulai karena itu, ikhwani fillah azza wa Allah wa iyyakum ajmain, di masa zuhur yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, penting petunjuk. Kita bisa hidup sekarang ini, bisa kita ibadah kepada Allah untuk duduk, untuk sholat zuhur, untuk sholat 5 waktu, misalnya sholat yang lainnya. Kenapa? Petunjuk dari Allah Subhanahu, hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Rasulullah minta al-huda, petunjuk, hidayatul irsyad untuk membimbing. Padahal Rasulullah SAW membawa petunjuk yang membimbing manusia, yang mengantarkan manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Rasulullah SAW. Tapi sama itu pun beliau masih meminta petunjuk kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, at-tuqa, ketakwaan. Ini yang ketakwaan ini juga ketakwaan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, jaminan dunia akhirat dengan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah memerintahkan kita, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekalah kalian karena bekal takwa itulah yang sebaik-baik bekal bagi kalian, baik di dunia sampai ke akhirat nanti. Di dunia Allah jamin orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan rezeki min haitsu la yahtasib. Rezeki yang kita tidak sangka di dalamnya, akan datang rezeki yang kita tidak sangka di luar program kita, di luar kemampuan kita, tiba-tiba rezeki datang kepada kita. Orang bertakwa juga Allah akan mudahkan urusannya. Urusan dunianya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang bertakwa pula Allah yukaffir anhu sayyi'at wa yu'zim lahu ajra. Orang bertakwa
orang yang dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dinaikkan derajatnya oleh Allah Azza. Ketakwaan di dunia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya, urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada urusan kita yang susah, ada urusan yang susah kita hadapi, perhatikan kita betul bertakwa tidak kepada Allah Subhanahu. Kejadian Allah Subhanahu pasti terjadi. Allah nggak la tukhliful mi'ad. Allah nggak pernah mengingkari janji. Di dunia, di akhirat begitu lagi. Orang bertakwa itu akan mewariskan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa kata Allah? Banyak kali menjelaskan innal muttaqina fi jannatin na'im, innal muttaqina fi jannatil ma'wa, innal muttaqina fi zilalin wa uyun. Orang bertakwa itu mewariskan surga yang penuh kenikmatan di dalamnya, yang ada naungan di dalamnya, ada mata air yang tidak pernah mata air itu nggak pernah kotor, nggak pernah bersuci bersih airnya surga yang Allah siapkan bagi orang yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Taala. Takwa yang kita bawa, yang Allah katakan tadi itu fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bertakwalah kalian karena berbekalah takwa, khairuz zadi taqwa. Karena sebaik-baiknya bekal adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwaan itu adalah mentaati Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha Allah Tabaraka wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala karena takutnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini takwa. Ini yang diminta oleh Rasulullah SAW yang kedua. Setelah al-huda, at-tuqa, ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga Rasulullah SAW minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afaf. Al-afaf, para ulama kita menjelaskan al-afaf ini adalah mencukupkan diri dengan apa yang datang dari Allah Tabaraka wa taala. Mencukupkan diri apa yang Allah anugerahkan kepada dirinya. Menjaga dirinya untuk tidak meminta-minta kepada manusia. Kenapa kita minta kepada manusia? Manusia sama dengan kita juga. Mereka juga butuh hidup, butuh makan, butuh minum. Minta kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Allahu ar-Razzaq dzul quwwatil matin. Allah yang memberikan rezeki yang tidak berkurang sedikit pun rezekinya ketika dicurahkan pada semua makhluk yang ada di dunia ini. Makanya bangun tengah malam kita. Bangun kita pada tengah malam sepertiga malam terakhir. Curahkan semua. Curhat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan curhat pada manusia. Kalau curhat pada manusia, kita diremehkan oleh manusia, dihinakan oleh manusia, dan membuka aib kita sendiri kepada manusia. Curhatlah kepada Allah Tabaraka wa ta'ala dalam sholat kita, terutama pada qiyamul lail. Bangun kita jam 3 atau setengah 4 menit sebelum subuh, bangun sholat 5 rakaat kah, 3 rakaat kah, merengek di situ, menangis di situ, minta agar Allah turun tangan untuk menyelesaikan apa masalah kita hadapi. Baik dunia, lebih-lebih akhirat kita. Kalau kita minta kepada manusia, kita dihinakan oleh manusia. Sekali minta dikasih. 2 kali minta, sudah mukanya sudah mulai meraut mukanya. 3 kali kita dihinakan. Kau minta-minta terus ke saya. Pak, kamu gak kerja? Nah, ini dihinakan kita. Hina di mata manusia. Tapi minta kepada Allah, semakin kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mulia dan semakin Allah naikkan derajat kita karena kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak orang enggak sadar hal seperti ini. Kadang-kadang manusia bisa merengek depan manusia tapi enggak pernah merengek depan Allah Tabaraka wa taala. Ingat, Allah yang penguasa alam jagat ini. Allah Tabaraka wa taala mengatur siang dan malam, mengatur rezeki, mengatur semua makhluk ciptaannya, bukannya manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, sampai malaikat pun dalam pengaturan Allah Tabaraka wa taala. Apalagi urusan kita yang sangat kecil. Jangan kita serahkan masalah dunia ini pada diri kita sendiri, tapi libatkan Allah Tabaraka wa taala dalam segenap aspek kehidupan kita, dan kita akan tentram, akan tenang hidup kita karena kita dalam naungan Allah Tabaraka wa taala. Al-afaf wal ghina, kekayaan. Kita butuh kekayaan, kita butuh harta yang banyak untuk bisa bersedekah, bisa berinfak, bisa berhaji, bisa umrah, bisa membantu fakir miskin, bisa membangun masjid karena harta yang besar. Tapi yang paling penting bagi kita bukan harta,
dunia semata. Tapi al-ghina, al-ghina'un nafs. Kekayaan itu ada pada hati kita. Banyak orang kaya, punya mobil, punya motor, punya kendaraan macam-macam, punya rumah, punya deposito. Tapi stres juga hidupnya. Makanya kekayaan harta benda bukan ukuran sama sekali. Maka Rasulullah mengatakan hadis yang sahih dalam Sahih Muslim yang lainnya juga, apa kata Rasulullah SAW? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan bahwa Allah tidak melihat kepada harta benda yang kau miliki. Tidak melihat kepada kecantikanmu, ketampananmu, bukan. Semua itu akan musnah, akan binasa. Dengan binasanya kita, dengan matinya kita, semuanya akan hilang. Tapi tetapi Allah melihat kepada hatimu dan amal perbuatanmu. Maka ketergantungan hati kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, itulah orang kaya sebenarnya. Kalau ukuran dunia, kekayaannya bukan harta, kita mungkin kita nggak bahagia sama sekali. Karena apa? Banyak orang kaya-kaya, hanya orang kaya-kaya saja di secara duniawiyah yang mendapatkan kesenangan. Ternyata tidak seperti itu. Ada orang yang biasa kehidupannya. Mungkin kehidupannya sama dengan kita, mungkin kehidupan lebih rendah pada kita. Kehidupannya mungkin makan minumnya biasa, mungkin juga cukup bagi dia makan minumnya, bahkan kurang. Tapi kebahagiaan dirasakan. Karena apa? Hatinya kaya, dikayakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimana dia mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi sekali lagi, harta benda kita butuhkan. Bukan kita nggak butuhkan, kita butuhkan semua itu. Tapi bukan tujuan utama kita. Bukan tujuan utama hidup hanya mencari harta benda dunia. Halal haram nggak tahu, yang penting tabrak saya segala macam. Bukan itu. Kita mencari harta yang halal dan thayyibah. Karena kita dianjurkan, diperintahkan oleh Allah untuk makan fakulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makan dan minum makan di dunia ini yang halal dan yang thayyib insyaallah tabaraka wa taala. Oleh karena itu ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, 4 doa ini yang kita perlu baca, yang perlu kita hafalkan. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya manusia yang paling bahagia itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal hartanya tidak mewariskan harta benda yang banyak, tidak. Tapi mewariskan Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum ajmain, jadikanlah doa ini sebagai doa kita, kebiasaan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. 4 macam doa ini adalah dunia dan akhirat. Mana dunianya? Al-afaf wal ghina. Mencukupkan diri di apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta kekayaan hati kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirat kita al-huda wat tuqa, dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita mesti menjadi orang yang bertakwa dan kita bisa mendapatkan warisan Allah tabaraka jannatul firdaus. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dibimbing oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dihidupkan, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang singkat yang saya sampaikan, karena memangnya kultum. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepadanya, orang yang sudah petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah berikan kepada kita kekayaan hati kita untuk selalu ibadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala al mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.